Pernah nggak lo sadar, hal yang kita anggap biasa ternyata menyimpan rahasia yang bikin lo tambah tahu. Welcome to Faktopia. Buat kalian yang belum subscribe channel ini sekarang juga supaya kita jadi tambah tahu. Di Faktopia, kita akan bahas fakta-fakta di balik hal yang kita anggap biasa di dalam kehidupan sehari-hari. Di Faktopia kali ini, kita akan bahas tentang high heels atau sepatu hak tinggi. High heels atau sepatu hak tinggi menjadi simbol feminitas dan sering kali dipakai oleh seorang wanita agar ia terlihat lebih anggun dalam hal berbusana. Itu hal biasa. Tapi kalian tahu nggak guys, kalau ternyata high heels atau sepatu hak tinggi itu pertama kali dibuat untuk digunakan oleh pria. Jadi gini guys. Nah, dikutip dari The Modern Directory, sepatu hak tinggi itu pertama kali dipakai oleh seorang tukang daging agar ia terhindar dari darah hewan yang disembelihnya. Nah, menurut Geografi Nasional Indonesia, pada zaman Yunani kuno, sepatu hak tinggi itu disebut dengan kotorni, di mana kotorni ini dipakai oleh pemeran teater atau pemeran panggung yang dimana fungsinya adalah membedakan kelas sosial dan pentingnya peran yang dimainkan yang memakai sepatu hak tinggi dengan peran lain. Dikutip dari London Runway, asal-usul sepatu hak tinggi itu pertama kali pada abad ke-10, di mana sepatu itu dibuat untuk para prajurit Persia saat menunggang kuda. Karena sepatu tersebut dapat membantu kaki para prajurit ketika berkuda agar tetap aman di sanggurdi dan nyaman digunakan ketika prajurit memanah ataupun melempar tombak saat berkuda. Kemudian pada abad ke-16, sepatu hak tinggi atau high heels mulai menyebar ke Eropa yang diawali ketika Raja Persia yang bernama Shah Abbas memakai sepatu hak tinggi dalam kunjungannya ke Eropa. Nah, dalam setiap kunjungannya, orang-orang Eropa ini melihat sepatu hak tinggi yang indah yang dikenakan sang raja dan para rombongannya. Kemudian, sepatu hak tinggi menjadi gaya alas kaki yang sangat disukai dan digemari oleh para pria di seluruh Eropa, termasuk para bangsawan Eropa. Sepatu hak tinggi membantu pria terlihat lebih tinggi dan mendominasi. Kemudian, sepatu hak tinggi menjadi simbol kekayaan, status, dan kejantanan di seluruh Eropa. Salah satu tokoh bangsawan yang paling terkenal dengan sepatu hak tingginya adalah Raja Louis XIV, yang kemudian dia menginspirasi para pria di sekitarnya untuk berpakaian sesuai standarnya. Dan para laki-laki kemudian memakai sepatu hak tinggi sedari kecil untuk membuktikan status dan kekayaan mereka. Karena saking maraknya sepatu hak tinggi di kalangan pria pada waktu itu, pada akhir abad ke-17 pun, para wanita mulai mengenakan sepatu hak tinggi. Tapi, pada abad ke-18, setelah revolusi Perancis, pandangan masyarakat terhadap sepatu hak tinggi itu mulai berubah. Karena itu menyangkut tentang kebangsawanan. Pada akhirnya, baik laki-laki maupun perempuan tidak lagi mengenakan sepatu hak tinggi. Setelah lama ditinggalkan, pada abad ke-19, sepatu hak tinggi kembali populer, namun hanya pada kalangan wanita. Pada tahun 1950, pada saat itu teknologi sudah maju dan sepatu hak tinggi dibuat lebih tipis dan lebih tinggi. Kemudian lahirlah stiletto. Tokoh selebritis seperti Marilyn Monroe turut menentukan popularitas sepatu hak tinggi pada waktu itu. Berlanjut pada tahun 1980, selebritis seperti Madonna muncul dengan pernyataan bahwa sepatu hak tinggi adalah sebuah mode. Setelah pada tahun 1970, sepatu hak tinggi sempat ditinggalkan akibat dari gelombang feminisme. Nah, sejak saat itu, pada akhirnya sepatu high heels atau hak tinggi menjadi mode bagi wanita hingga sekarang. Itu dia fakta di balik high heels atau sepatu hak tinggi. Next, kita bahas apa lagi? Komen di bawah.